Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah di rumah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak Ustazah tetap semangat belajarnya, jaga kesehatannya. Nah, hari ini insya Allah kita belajar bersama ya anak-anak. Masih dengan pembelajaran tematik yang hari ini kita insya Allah belajar mengenai materi matematika, yang dimana Ustazah akan menjelaskan atau kita belajar bersama mengenai garis bilangan, pola bilangan, dan kita bisa mengukur suatu benda dengan menggunakan satuan tidak baku, dan kita bisa membandingkan berat dan ringannya suatu benda. Nah, anak Ustazah di rumah, supaya kita tetap fokus dan tetap semangat belajarnya hari ini, Ustazah akan mengajakkan bersama-sama untuk tepuk fokus, 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 fokus. Oke, sudah fokus? Nah, baik anak-anak Ustazah, di tema kemarin kan kita sudah belajar, yaitu atau kita sudah mengenal bilangan terkecil ke bilangan terbesar dan bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Nah, di pembelajaran selanjutnya juga di halaman 64 atau 67 kita diminta untuk menuliskan kembali ya, sesuai dengan banyaknya suatu gambar atau suatu benda yang kita hitung. Nah, sebelumnya Ustazah akan menjelaskan dulu, kita masuk kepada pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Baik anak-anak Ustazah akan menjelaskan kalian apa itu pola bilangan atau apa itu pola bilangan matematika. Ada yang tahu? Oke. Dengarkan ya, Ustazah akan menjelaskan. Pola bilangan matematika itu adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Nah, anak-anak sudah tahu kan apa itu angka? Iya pintar, angka itu adalah yang terdiri dari angka 1, angka 2, angka 3, dan angka seterusnya. Coba kalian buka pada halaman 77. Kalian itu diminta untuk berlatih kan, lengkapi pola bilangan atau pola bilangan persegi 4 yang masih kosong ya. Nah, supaya kalian lebih mudah, Ustazah akan memberi kotak pertama ini 1, 2, 3, dan 4. Kotak yang perlu kalian isi itu adalah kotak keempat. Sebelumnya Ustazah akan menjelaskan dulu. Coba kalian perhatikan, nomor 1 itu ada berapa segi empatnya? Ya, ada 1. Kotak kedua ada 3. Nah, dari 1 ke 3 ada berapakah segi 4 yang hilang? Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti ada 2 kotak atau 2 persegi 4 yang hilang. Nah, karena 1 ditambah 2 menjadi 3. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Kotak kedua ada 3. Kotak ketiga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kotak ketiga ada 5. Nah, 3 kotak persegi 4. Sebelahnya ada 5 kotak persegi 4. Berarti berapa kotak supaya dilengkap menjadi 5? 3 ditambah berapa? Iya, 3 ditambah 2. Nah, coba kalian perhatikan. Kotak ketiga ada 5. Kotak keempat masih tanda tanya. Ada berapa ya? Nah, kalau kotak ketiganya ada 5, supaya dilengkapi 5 ditambah dengan 2. Jadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mengapa sih Ustazah isi 7? Kita kembali lagi kotak pertama. Karena melengkapi kotak pertama dan kotak kedua, kita harus melengkapi 2 persegi 4. Nah, kotak 2 ke kotak 3. Kotak 3 ada 5, kotak 2 ada 3. Berarti yang hilang 3 ditambah berapa supaya lengkap menjadi 5? Ya, juga ditambah dengan 2 persegi 4 dan seterusnya. 5
ditambah dengan 2, jadi 7 persegi 4. Ustazah akan menjelaskan juga apa sih yang dimaksud dengan satuan yang tidak baku, karena hari ini kan kita belajar juga mengukur panjang dengan satuan yang tidak baku. Satuan yang tidak baku itu adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Nah, kalian pernah nggak melihat penggaris? Penggaris itu untuk mengukur apa? Ya, pintar. Penggaris itu untuk mengukur panjang, ya. Meteran juga. Nah, penggaris ada kan 1 cm sampai 30 cm. Ada angka 1 sampai angka 30. Itu disebut dengan satuan. Kalau satuan tidak baku, contohnya coba kalian lihat di halaman. Contoh untuk mengukur dengan satuan tidak baku itu ada pada halaman 114. Di halaman 114 kita mengukur panjang pulpen menggunakan korek api. Nah, di situ kan pulpen diukur dengan menggunakan korek api. Itulah yang disebut dengan mengukur suatu benda dengan satuan yang tidak baku. Nah, kalian diminta untuk berlatih bersama pada halaman 15. Kalian boleh mengukur apa saja yang ada di rumah kalian. Boleh itu alat tulis, boleh itu alat dapur, diukur dengan satuan yang tidak baku. Boleh bekerja sama dengan orang tua di rumah. Baik anak-anak ustazah, kalian harus tahu dulu ya, alat apa saja yang bisa mengukur satuan yang tidak baku. Itu seperti tali, seperti jengkal, seperti karet ya. Nah, kalian boleh mencobanya. Kita kembali ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kita diminta untuk membandingkan suatu benda yang mana lebih ringan dan mana yang lebih berat. Nah, di halaman 142 dan 143 kalian diperintahkan berilah tanda centang pada gambar yang lebih berat. Nah, contoh ya, yang pertama itu ada berapa bantalnya? Ada 2 bantal kepala dan 1 bantal guling. Nah, manakah yang lebih berat? Ya, pintar loh, yang lebih berat adalah 2 bantal kepala dibandingkan 1 bantal guling. Anak-anak, pembelajaran cukup sampai di sini. Ustazah terima kasih karena kita selalu semangat belajarnya. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.